Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini dengan saya Bapak Ahmad Rodi dari SMK Karya Bana Mandiri. Di sini saya akan menjelaskan proses pembuatan buku digital dengan menggunakan Sigil. Nah, di sini setelah kita install aplikasi Sigil, nah kita buka, kita klik dua kali. Nah, maka karena sini saya sudah membuka, nah maka tampilan seperti ini, tampilan aplikasi Sigil. Nah, yang pertama sebelum kita memasukkan dokumen ke Sigil, kita sudah menyiapkan sebuah file bahan ajar kita. Contohnya di sini bahan ajar yang saya siapkan di sini adalah buku mikrotik. Nah, berbentuknya Word. Baru setelah dibentuk Word kita rubah ya. Untuk sebelum masuk ke Sigil, prosesnya itu kita rubah format Word ini ke dalam web, yaitu atau dalam bentuk nanti kayak seperti HTML gitu di dalam web. Kita save dengan webpack ya. Nah, kemudian kita buka dulu, saya contohkan, kita save untuk pengesavannya. Di sini setelah kita mempunyai file seperti ini, kita buka, baru kita save. Save-nya itu Bapak Ibu harus memperhatikan dalam pengesavannya kita save as ya. Dalam penyimpanannya itu di sini yang pertama di sini ada web itu ada dua ya, maaf tadi saya menjelaskan bahwa web itu ada dua, ada webpack filter. Kita harus pilihnya itu adalah webpack filter. Setelah kita simpan webpack filter, nanti hasilnya, maaf saya kan udah menyimpan, nanti bentuknya seperti ini. Nah, ini buku yang saya sudah buat, saya sediakan sudah banyak. Kemudian setelah bentuknya seperti ini udah kita save, misalkan kita buat digital test, misalkan buku mikrotik digital test. Nah, setelah ini kita baru bisa memasukkan ke dalam Sigilnya. Kita buka aplikasi Sigil. Nah, setelah itu aplikasi tersebut baru kita masukkan ke sini, yaitu di menu bisa di berkas. Nah, kita cari, kita jangan lupa Bapak Ibu pilihnya format ya, filenya yaitu HTML. Nah, Bapak Ibu cari filenya dari mana. Saya naruhnya itu ada di desktop di sini. Nah, ini yang buku mikrotik digital test yang saya mencoba. Nah, setelah kita masukkan ke dalam sebuah buku digital, maka kita harus kita di sini langkah yang selanjutnya itu pemformatan, yaitu pemformatan membuat yaitu metadata editor, yang mana metadata editor itu berisi pengarangnya siapa, judul bukunya apa, seperti itu. Caranya yaitu kita klik tool atau alat, dan di sini ada metadata editor, kita klik, baru kita masuk, kita add. Nah, apapun yang istilahnya di sini ada beberapa jenis untuk tipe atau judul atau titel, judul bukunya apa, misalkan mikrotik digital, misalkan buku mikrotik digital test, misalkan kita bisa buka di sini, kita klik OK. Contoh, saya kasih contoh satu di sini, karena kenapa saya buru-buru, karena dalam video ini harus paling cepat itu paling lama itu yaitu 15 menit. Bahkan kita kasih judul buku yaitu buku digital. Kita kasih buku digital. Ya, belum, maaf. Lagi dua kali baru buku digital. Nah, buku digital mikrotik misalkan. Nah, baru kita oke. Nah, di situ nanti akan nanti kita bisa menambahkan lagi untuk menu-menunya juga. Nah, ini buku dari mikrotik, kita untuk menambahkan lagi misalkan bahasa, kemudian menambahkan identitas ISBN-nya, kemudian dibuat oleh siapa gitu, kemudian dipublish dari penerbitnya, misalkan SMK Karya Bana Mandiri atau dari Gramedia dan lain sebagainya. Nah, baru kita di satu-satu kita klik OK, nanti akan tambah, kita tinggal mengisi seperti itu. Nah, kemudian setelah menentukan metadata editor, kita membuat
judul. Judul apa? Kita membuat daftar isi. Bukan judul, maaf, daftar isi. Daftar isi otomatis. Gimana kita buat daftar isi otomatis? Caranya di sini ada daftar isi otomatis. Nah, sebelum kita klik di sini, kita bisa menentukan daftar isi otomatis. Kita klik kursor yang kita pilih, yang mau jadiin judul kemudian atau bab, itu yang mana kata kita kursor taruh di sini, baru kita heading satu ini sebagai misalkan judul atau kata pengantar. Setelah itu di daftar itu yang menu-menu apa yang ada di daftar isi. Misalkan bab 1 kita heading 1, kemudian subbabnya kita heading 2, nanti akan secara otomatis nih akan masuk di daftar isi. Kita coba lihat di tools daftar isi. Nah, akan tampil seperti ini. Nah, ini nanti, ini judul, misalkan ada judul, nanti ada judul buku mikrotik, bisa cara menentukan seperti ini untuk daftar isi otomatis. Ketika kita nyari, kita klik, ya ada di sini. Misalkan kita klik sejarahnya, nanti lebih mudah dalam pencarian data ini untuk membuat susunan data daftar isi secara otomatis. Nah, kita klik OK. Nah, kemudian gimana cara menambahkan audio, video, atau gambar? Menambahkan gambar juga masih bisa ditambahkan gambar, nama gambar yang sudah ada. Di sini saya akan mencoba memasukkan sebuah video, ya, memasukkan sebuah video. Ini pilih berkas. Nah, di sini saya coba memasukkan video pengenalan mikrotik. Nah, kalau sudah muncul tampilan ini berarti Bapak Ibu berhasil untuk memasukkan sebuah video ke dalam project Sigil. Nah, untuk musik gimana? Sama, untuk musik, untuk posisinya di mana tinggal Bapak Ibu memasukkan seperti angkanya seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya setelah pengisian kita menentukan data editor sudah, kemudian daftar isi sudah, memasukkan gambar sudah, caranya sama menggunakan video. Kemudian memasukkan cover. Cara memasukkan cover yaitu tetap di tool, di sini tambahkan sampul atau cover. Nah, cari covernya Bapak Ibu yang sudah dibuat itu di mana. Di sini covernya, baru klik open, kita masukkan. Nah, di sini Bapak Ibu nggak usah bingung untuk posisinya terlalu kecil atau kelebaran terlalu panjang. Itu nanti akan secara otomatis sudah diproses oleh aplikasi pembaca buku digital. Nanti akan rapi secara otomatis. Nanti Bapak Ibu sudah berhasil untuk memasukkan cover. Nah, kemudian untuk image-image yang ada itu juga ada di sini. Kita untuk menambahkan sampul atau audio, di sini ada yang sudah kita masukkan, itu akan menambah di sini. Kita misalkan menambahkan audio juga nanti akan menambahkan di sini, project-project akan di dalam foldernya masing-masing secara otomatis. Nah, setelah selesai kita pembuatan atau memasukkan sebuah file ke dalam project Sigil, kita save. Kita save-nya itu harus berbentuk EPUB, harus berbentuk EPUB. Kita save. Karena di sini sudah ada bentuknya test, baru kita yes, kita klik, kita rubah karena saya sudah ada. Nah, kemudian Bapak Ibu untuk melihat bahwasanya hasil projectnya itu, untuk membacanya itu dari kita install dulu yang namanya Radium. Kita buka webnya. Kalau Bapak Ibu belum ada Radiumnya, kita install dulu, kita buka Radiumnya. Nah, seperti ini, kita buka radium.org, maka akan tampil seperti ini. Kita klik, maka klik install Radium, maka kita tampil seperti ini. Baru klik links ini aplikasi, kemudian maka akan tampil seperti ini. Nah, kalau Bapak Ibu di sini belum pernah mengupload, maka di sini akan kosong. Gimana caranya untuk menambahkan buku yang kita buat tadi, buku digital? Maka kita tinggal menambahkan, memasukkan yang format EPUB-nya dalam ini. Harus Bapak Ibu yang bisa masuk di dalam aplikasi atau membaca di dalam Radium ini harus berbentuk EPUB seperti ini. Nah, yang saya masukkan, saya contohkan seperti EPUB yang bentuknya yaitu buku mikrotik yang EPUB, yaitu EPUB. EPUB ini kita masukkan, kita open. Kita tunggu. Nah, ini lamanya yaitu sesuai dengan internet ya Bapak Ibu. Kalau misalkan internetnya cepat, maka dalam penguploadan memasukkan EPUB ke dalam
Gojek atau aplikasi pembaca buku digital, itu juga lebih cepat. Kemudian kita tunggu dulu. Prosesnya agak lumayan lama, Bu. Jadi dalam pembuatan video ini agak lumayan memakan waktu. Kalau internetnya juga lumayan cepat, Bapak Ibu juga bisa lebih efisien. Di sini saya menggunakan aplikasi itu. Di sini saya menggunakan perekamnya, yaitu ini videonya ini saya menggunakan. Nah, Ibu, di sini sudah muncul ini yang baru, Pak. Gimana caranya kita melihat? Bapak Ibu nggak usah khawatir, bahwasanya kita bisa klik view untuk melihat bahwasanya yang metadata editor tadi. Nah, ketika kita di details, maka metadata editor yang kita buat tadi ada, misalkan authornya siapa, yang membuatnya misalkan Ahmad Rodi dan kemudian produser ini SMK Karya Bana Mandiri dan seterusnya. Nah, ini kita bisa read, kita bisa delete dari file ini. Nah, kita kalau mau membuka gimana, klik 2 kali aja, klik sekali aja, maka akan rapi, Bu. Secara otomatis buku tersebut akan kelihatan rapi seperti ini. Ini untuk proses pembuatannya. Dan kita untuk mencoba hasil yang kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini inilah, Bu, adalah proses pembuatan buku digital. Jadi Bapak Ibu untuk mengajarkan ke siswa ini, jadi nggak usah membawa buku, jadi pakai handphone. Nanti juga ada pembaca buku digital ini di aplikasi, kita download aplikasi membaca buku digital ini. Jadi akan memudahkan kita kemanapun kita menyimpan buku, menyimpan sebuah file itu, kita nggak usah membawa, istilahnya yang kita pelajari, nggak usah kita bawa buku tiap hari kita bawa buku banyak, tapi sudah ada buku digitalnya. Itu akan membuat simple untuk untuk kita belajar atau siswa mempelajarinya. Jadi nggak usah membawa berat tas isinya buku banyak, tapi cuman satu atau tab atau laptop, kemudian handphone, tapi bisa membaca berbagai buku di situ. Inilah tujuannya pembuatan buku digital. Dan saya sangat berterima kasih kepada PT atau yang mengadakan atau dari Sia Molek ini yang mengadakan training atau pembelajaran guru membuatan buku digital. Sangat-sangat saya berterima kasih. Dengan saya membuat ini, maka saya akan lebih mudah untuk memberi tugas atau memberi materi kepada siswa untuk pemahamannya tadi lebih mudah, karena ada kisah berbentuk video, berbentuk suara. Mau kasih kita motivasi apa, kita nggak usah menjelaskannya, tapi kita sudah ada penjelasan berbentuk suara atau berbentuk video. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dikembangkan